Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mulai masuk materi bab 4. Materi terakhir kelas 8 di semester 2. Bab 4 ini kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang kedua, peserta didik memahami perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. 3. Peserta didik menganalisis munculnya organisasi pergerakan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dan yang terakhir, peserta didik menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, di sini ada peta konsepnya ya anak-anak. Bab 4 ini kita akan belajar perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Bab 4 ini dibagi lagi menjadi 3 sub. Sub pertama yaitu kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat dibagi lagi menjadi 2 materi, yaitu latar belakangnya kedatangan bangsa barat. Dan yang kedua, proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Submateri yang kedua yaitu kondisi masyarakat masa penjajahan. Nah, di sini ada ketetapan dan kebijakan pemerintah masa penjajahan, yaitu 1. Monopoli dan adu domba. Yang kedua, kerja paksa. 3. Sewa tanah. 4. Tanam paksa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Submateri yang ketiga atau yang terakhir yaitu semangat kebangsaan. Dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama yaitu bagaimana latar belakangnya. Yang kedua ada di sini tekad Sumpah Pemuda. Yang ketiga pergerakan nasional masa pendudukan Jepang. Dan yang keempat perubahan masyarakat masa penjajahan. Materi pembelajaran kali ini dibagi menjadi 3 sub. Nah, sekarang kita akan membahas materi sub yang A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Anak-anak, kita perhatikan peta yang ada di sini. Kita lihat ya, posisi negara Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia. Lalu kita bandingkan luas negara Persatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, atau Filipina. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas. Kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia.
Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia antara lain: A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. 1. Bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. 2. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Dan negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa Barat berusaha untuk memperolehnya. B. Motivasi 3G. Goal, Gospel, dan Glory. Goal, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Goal artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa, tujuannya mencari kejayaan atau kekuasaan atas wilayah jajahannya. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia di atas. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Misalnya di sini ada garis merah, yaitu Portugis. Mereka berlayar menuju selatan, lalu ke utara lewat Malaka dan Semenanjung Malaka. Lalu mereka tiba di Maluku. Yang kedua yaitu warna biru, Belanda. Belanda juga sama mengikuti alur Portugis, berlayar menuju selatan, lalu mereka langsung menuju Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu warna hitam, Spanyol. Spanyol mengambil jalur barat, lalu mereka menuju Filipina dan pergi sampai ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486,
Ptolemaeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Briu dan Francisco Serrao. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Nah, akhirnya masyarakat Maluku sadar bahwa Portugis bukan sekedar untuk mencari rempah-rempah, tetapi mereka ingin menguasai Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Sir Francis Drake. Pada tahun 1577 Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam perlayaran, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan East terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Pengaruh Inggris tidak terlalu banyak karena terjadi perebutan kekuasaan antara East dan VOC milik Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika pada tahun 1596. Armada de Houtman tiba di Kepulauan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Jayakarta oleh VOC dirubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.